Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, malam, maupun sore bagi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tefani Rantiku, berasal dari sekolah SMKN 1 Negeri, Batam, dari kelas 10 TKJ Industri 2. Hari ini, saya akan menjelaskan cara membuat tabel fungsi logika, matematika, matematika, dan lain-lainnya. Video ini akan dibagi ke beberapa part. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fungsi logika, fungsi matematika, dan statistika. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas informatika. Pertama, buka dulu Microsoft Excel-nya, lalu buka workbook baru. Lalu di sini lalu ini di blok dan di Messenger. Sheet-nya juga diganti namanya di sheet 1 menjadi fungsi logika. Ini silakan tulis fungsi logika di sini juga. Baiklah, kita akan mulai dari pengertian dulu, cara menggunakan, cara menggunakan fungsi logikanya. Di sini sudah ada sebenarnya yang sudah selesai fungsi logikanya. Ini dia. Kita akan menggunakan fungsi logika yang di sini. Ini di copy paste saja yang ini. Baiklah, logika pertama adalah logika not. Logika not adalah membalikan nilai dari satu statement bernilai true or false yang merupakan bentuk negasi. Untuk membuat rumus logika not, kita harus membuat tabelnya dulu. Sini tulis statement. Lalu di sini negasi atau not lah. Atasnya di merge center. Maaf, di center. Lalu yang paling atas di bold lalu dikasih warna. Warna kuning, merah, hijau, terserah. Di sini kita masukkan 1 di bawah 0. Untuk rumus logika not sama dengan not buka kurung ini tekan yang 1 tutup kurung enter false. Karena not membalikan nilai jadi 1 yang true jadinya false. Terus nanti yang 0 yang harusnya false menjadi true. Lalu selanjutnya logika N. Logika adalah atau digunakan untuk mengumumkan dua nilai atau lebih statement hasil konstruksi bernilai true or false yang merupakan bentuk konjungsi dengan konsep perkalian. Untuk membuat logika N, pertama kita harus membuat dulu tabel logika N-nya. Di sini mungkin aku buatnya tinggi aku ta, terus di sini tinggi atsu. Ini kita perbesar saja.
kolomnya. Lalu ini di merge centerkan. Maaf, ini di centerkan. Seperti itu. Tulisan paling atas di bold dan dikasih warna. Untuk mengisi tingginya sesuai yang kalian inginkan, di sini aku akan mengisi aku Akuta 160 dan si Atsu 155. Sekarang ayo kita buat tabel untuk mempraktikkan statementnya. Di sini statement 1, statement 2, dan konjungsi atau hasil N-nya. Centerkan. Yang paling atas di bold. Lalu dikasih warna. Baiklah, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Rumus logika N antaranya adalah sama dengan N, buka kurung, tekanan ini, lebih besar dari ini, koma, ini lebih kecil dari ini. Tutup kurung, enter. Sekarang tinggal tarik aja ke bawah ini. Dia akan otomatis terisi. Baiklah, logika yang ketiga. Logika OR. Logika OR digunakan untuk menggabungkan dua sama atau lebih, hasil eksekusi benar true or false, dan merupakan bentuk diskusi dengan konsep penjumlahan. Kalau tadi perkalian, yang ini penjumlahan. Kita gunakan tabel yang sama dari tabel ini. Lalu kita buat tabel yang sama seperti ini. Di sini statement 1, statement 2, disjungsi atau hasil dari logika OR. Centerkan. Paling atas di bold, lalu dikasih warna. Untuk rumus logika OR, itu menggunakan penjumlahan, cuman bedanya yang lebih kecil pertama, yang lebih besar kedua. Jadi 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0.
Baiklah, di sini saya sudah mengisi statementnya, statement sama statement 2. Sekarang kita tinggal mengisi rumusnya saja. Untuk rumus dikunci itu or, buka kurung, tekan yang lebih tinggi dulu, lebih besar daripada yang ini. Lalu silakan koma. Oh ya, saya sarankan untuk mengunci ini apa yang kalian tekan karena memang terkadang dia bisa berubah dari yang harusnya tabel di atas malah turun ke bawah. Jadi saya menyarankan untuk mengunci. Lalu kita balik lagi, yang lebih kecil dulu, ingat dikunci, lalu yang lebih besar, lebih kecil daripada ini, dikunci lagi. Maaf. Lalu enter. Hasilnya true. Karena di disjungsi itu pertambahan. Kalau di konjungsi kan perkalian. Jadi kalau ini ditarik ke bawah, true, true, true. Lalu harus di bawah sini false. Hmm, maaf, sepertinya ada kesalahan teknis. Hmm, kira-kira salah apa ya? Sebentar ya. Baik, sudah berhasil. Ini adalah logika OR. Selanjutnya kita akan masuk ke logika if. Copy paste dulu. Ctrl C. Masuk ke bookmark lagi. Lalu silakan copy di sini, sekitar sini. Logika if. Logika if adalah logika yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dua atau lebih keadaan, hasil eksekusinya menurut keinginan diri kalian sendiri. Ya, untuk membuat logika if, di sini saya akan menggunakan contoh logika if itu yang untuk rank. Jadi kita akan buat yang seperti ini, tapi kita akan buat ulang. Saya sarankan membuat dua tabel ini, sebenarnya dua tabel ini, supaya nanti nggak usah ribet dibuat karena memang dalam membuat tabel ini akan lama ya. Jadi saya sarankan untuk kalau memang buat dulu tabel yang seperti ini, tabel status remedial, lalu tabel nilai untuk grade-nya. Ini akan menentukan uh, grade dari tabel yang kita akan buat nanti. Biar lebih gampang aja sebenarnya. Nah, baiklah. Lalu aku akan lihat tabelnya dulu. Sini ada nomor, ada nama, ada nilainya, status, grade-nya, lalu peringkatnya. Di sini saya akan mengajarkan cara membuat barisan angka dan tuntasnya grade-nya sama peringkatnya. Baik, kita mulai dulu dari buat angkanya. Kita buat tabel dulu, ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kolom. Jadi di tabel di workbook yang ini, kita sama menggunakan 6 kolom juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turunkan. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan untuk tabelnya dibuat all borders. Lalu bagian paling atas bisa diwarnai, terserah pakai warna apa, kuning, merah, hijau. Tapi saya pakai warna kuning di sini. Di paling ujung nomornya, setelah itu baru namanya, nilai nilainya, terserah mau nilai apa, nilai informatika, nilai matematika. Di sini saya pakai nilai matematika aja. Lalu selanjutnya statusnya, apakah dia tuntas atau enggak. Lalu grade-nya, dia dapat grade apa, A, B, C, D, atau E. Lalu yang terakhir,
peringkatnya. Dia peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kalau memang tabelnya terlalu kecil, kalian bisa membesarkannya dengan menggunakan ini. Tadi saya sudah jelaskan juga. Taruh saja kursornya di sini, lalu lebarkan. Dan dia akan otomatis terlebar sendiri. Baiklah, di sini saya akan tata tengah dulu semuanya. Lalu silakan di bold untuk membedakan yang mana atasannya dan yang mana nama, nilai, dan lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat angka otomatis, tidak perlu menulisnya secara manual. Jadi pertama tekan dulu sama dengan, lalu row, buka kurung, tutup kurung, kurang, row lagi, buka kurung, lalu silakan tekan ini, dan harusnya, sudah. Tinggal tarik aja ke bawah, lalu dia akan otomatis, maaf, ada kesalahan teknis. Sepertinya saya salah melakukan sesuatu. Iya, iya, dikunci, dikunci. Maaf, saya lupa menguncinya. Kita ulangi. Ini tinggal dikunci sebenarnya sih, tidak harus melakukan benar lagi, tinggal dikunci aja. F4. Kalau untuk laptop, laptop itu ada banyak jenis. Ada yang bisa langsung F4, ada yang harus menggunakan Fn dulu baru F4. Kalau F4 yang nggak bisa, kalian bisa kunci menggunakan Fn lalu tekan F4. Biasanya bisa itu. Tarik. Dan ya, sudah berhasil. Di sini saya akan menggunakan sampai angka 10 aja. Kalau 11 gunakan. Ini kita buat dia jadi nggak ada border lagi. Tebalin lagi border ini. Sepertinya tadi terhapus secara tidak sengaja saat saya mengopi angkanya. Lalu kita sekalian kita merata tengahkan semuanya. Karena kayaknya kurang cantik kalau nggak tengah. Baik, sudah. Sekarang untuk namanya terserah buat nama apa. Ini saya buat namanya random aja, nanti saya skip. Jadi, dengan nama sudah. Untuk nilai terserah kalian juga. Mau nilainya 90, 80. Ini saya buat random juga. Nanti saya skip. Nanti dipercepat. Hmm. Hmm, 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 hmm. Lalu sekarang kita akan buat status. Untuk status ini sebenarnya nggak susah amat. Maaf, untuk membuat status dari ini, kita tinggal menggunakan if, lalu tekan kolomnya, besar sama dengan 75, koma, dan inilah saya contoh-contohnya aja, kayak susah aku jelasin. Hmm, sepertinya ini akan jadi masalah kalau nanti itu. Jadi saya ganti nilai bentar ya. Baiklah, jadi sekarang saya akan membuat statusnya. Kalau ingin bertanya tadi kenapa ini pindah-pindah, tadi saya pindahin terus saya skip, soalnya membosankan. Ini, ups, sepertinya saya melakukan sebuah kesalahan.
Maka, if dalam kurung besar sama dengan 75 Punsas re me mi oh. Sekarang udah saya tinggal tarik aja ke bawah. Wih, semuanya tuntas. Lalu untuk grade. Yang ini sedikit ribet ya. Jadi ini kamu untuk kamu yang lama. If besar sama dengan 90 A if besar sama dengan 80 B if besar sama dengan 70 C if lagi maaf besar sama dengan 60 D lalu if lagi besar sama dengan 0 nah utamain sebanyak kurang mungkin tinggal tarik ke bawah sudah grade-nya terisi secara otomatis lalu kita pergi ke peringkat untuk membuat peringkat sama dengan if maaf sepertinya saya ada salah mengisi rumus oh iya maaf harusnya rank sekali lagi saya minta maaf rank tarik kunci tarik sudah
Setahu saya ada cara untuk supaya dia. Baiklah, untuk logika if sudah sampai sini. Sekarang kita akan masuk ke fungsi matematika. Baiklah, kita masuk ke fungsi matematika. Fungsi matematika sebenarnya simpel saja. Ada operasi, simbol eksekusi, fx-nya, lalu hasil dari eksekusinya. Adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, perpangkatan. Baik, kita akan membuatnya saja lagi di sini. Kita akan buat tabel operasi, simbol, fx, hasil eksekusi. Maaf, sepertinya tadi ada 4 aja ya? Iya, ada 4 aja. Maaf, tadi ada sedikit kesalahan. Kita lanjut saja. Perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan perpangkatan. Ini kita hapus saja. Ini kita tebalkan. Lalu simbol. Untuk perkalian menggunakan ini. Pembagian ini. Penjumlahan ini. Pengurangan ini. Perpangkatan. Bentar. Untuk perpangkatan menggunakan ini. Terus sekarang kita akan fx-nya. Atau contoh rumusnya. Contoh. 5 dikali 2, 10. Terus yang kita lihat, 5 dikali 2, 10. Ini kan untuk fx-nya. Contoh cara menggunakannya. Jadi untuk mengatasi masalah ini, tinggal taruh saja satu seperti itu, dan dia tidak akan otomatis mengeksekusinya. Jadi, 5, maaf, 10 dibagi 2, 5 saja lah biar lebih
biar biar pas. Lalu 5 ditambah 2, 5 dikurang 2, 5 dipangkat 2. Sekarang hasil fungsinya. Jadi ini tidak perlu menggunakan, jadi 5 dikali 2, 10. 5 dibagi 2, 2,5. 5 ditambah 2, 7. 5 dikurang 2, 3. Lalu 5 dipangkat 2, 25. Ini adalah fungsi matematika. Mudah? Lalu kita lanjut ke fungsi statistika. Ini yang cukup rumit karena menggabungkan beberapa fungsi lainnya dan kita juga belajar fungsi-fungsi baru. Maaf, rumus-rumus baru. Baiklah. Sekarang kita akan masuk ke fungsi statistika. Untuk fungsi statistika, seperti yang saya bilang, lumayan ribet. Statis. Ya. Oh iya, kemarin untuk fungsi logika kan, di sini peringkatnya nggak beraturan. Ada cara untuk membuat peringkat yang beraturan, tinggal di blok semua, nomornya nggak usah. Terus tekan sort and filter, kalau nggak ada, bisa klik kanan, bisa tulisan sort. Terus kalian buat custom sort, maaf, terserah. Terus kalian with sort and filter, custom. Ini maksud apa? Dari nama kah? Nilai kah? Perangkat kah? Yang lainnya. Di sini kita pakai peringkat ya. Kita buatin dari kecil ke besar. Dan secara otomatis, hmm, bentar, sepertinya ada kesalahan. Oh, 990. Maaf, sudah. Kita coba lagi. Sort and filter, custom sort. Kita mau sort peringkatnya dari terkecil ke terbesar. Dan dia secara otomatis akan langsung tersusun sesuai peringkat. Lalu kita akan masuk ke fungsi statistika, fungsi yang lumayan rumit. Di sini kita akan membuat tabel ini untuk bikin awal dari nomor sampai nilai. Aku skip aja prosesnya, soalnya ini cuma isi random. Nanti aku bakal baru ngisi ini, aku tunjukin caranya. Jadi nanti ini bakal dipercepat.
Oh iya, pesan penting juga. Di sini kan dia kalau kita ini Zoom, oh, nilai. Dia kok bisa kayak gitu? Jadi rasanya tuh di web text. Kalau ngetik web text, dia bakal kayak gini. Jadi silakan di web text supaya tulisannya nampak. Baiklah, lanjut. Baiklah, saya sudah mengisi itunya, angka-angkanya. Kalian bisa ngisinya secara random, ini saya isi secara random. Sekarang menggunakan rumus. Untuk jumlah nilai kita akan gunakan sum, rata-rata average, jumlah sampel count, jumlah data angka, count, nilai tertinggi max, nilai terendah rim, terus untuk statusnya menggunakan if, grade juga, dan ya seperti itulah. Mari kita mulai dengan sum dulu. Ya, seperti ini tuh sum. Sum itu rumusnya sum, terus tarik nilainya dari sini sampai sini, enter. Dia akan muncul secara otomatis hasilnya. Contohnya average. Average itu sama dengan average buka kurung, tarik dari sini ke sini lagi, enter. Hmm? Bentar, ada kesalahan. Saya punya kesalahan. Ini saya melakukan kesalahan. Oh iya, saya melakukan kesalahan, maaf. Sebenarnya tadi saya nariknya terlalu sampai sini, jadi dia kelebihan apa ya? Average sampai situ aja harusnya. Nah, baru benar. Lalu tarik ke bawah. Ini rata-ratanya. Untuk jumlah seluruh mapel, tinggal sama kamta
Dari sini sampai sini, enter. Ada 5. Jadi jumlah mapelnya ada 5. Jumlah mapel yang ada tuh ada 5. Itu counter. Counter ini itu jumlah mapel kayak di sini 5. Jadi walaupun nggak ada angkanya, dia bakal terbaca mapelnya ada 5. Lalu, count itu di mana jika nilainya belum ada. Jadi, ini kita dari sini sampai sini. Maaf, dari sini sampai sini aja. Enter. 5. Contoh, kalau saya hapus yang ini, jadi 4. Harusnya sih begitu, sebentar. Sebentar saya melakukan kesalahan lagi, soalnya countnya juga berubah. Oh, iya, maaf. Harusnya yang ini dikunci seharusnya tadi. Atau mungkin saya terbalik, mau coba data angka itu, enggak, maaf. Jumlah, jumlah, memang benar, jumlah counter ini mapel yang ada, Magama, Infor, MTK, Bahasa Inggris, IPAS, jumlah angka nih angka yang ada. Sekarang udah ini tinggal tarik ke bawah aja lagi. Seret. Sudah. Max. Ulangan, max. Buka kurung. Dari sini, dari sini sampai sini. Enter. Paling tinggi 100. Tarik bawah. Dan dia bakal otomatis diisi. Lalu untuk nilai terendah ya kebalikannya. Min. Tarik lagi. Tarik. Enter. Tarik ke bawah ini. Wih. Whoops. Terlalu ke bawah. Lalu status. Status ini menentukan apakah nilai ini tuntas atau tidak. Untuk status ini, untuk status yang dimaksud ini tuh kayak status sesi mapel ya. Jadi kayak agama tuh satu apa tuntas apa enggak, ini tuntas apa enggak, tuntas apa enggak, apa. Jadi kayak gitu, bukan bukan rata-rata ya, atau bukan rata-ratanya. Rata-ratanya nanti sampai di sini. Oke, lanjut aja. If sudah, sekarang tinggal kita tarik. Dan seharusnya kalau benar, kita juga bisa tarik ke sini. Jadi nggak usah repot-repot lagi membuat kayak gitu. Tinggal tarik aja. Dia bakal otomatis ke kolomnya itu sendiri. Seharusnya iya. Ya. Lanjut, grade yang panjang banget ini. Jadi, if, buka kurung, maaf, ini besar sama dengan 90, A, if,
Sebentar, saya agak-agak lupa ini. If 90, hmm, sebentar. Maaf, saya agak lupa. Ini kita pindah aja ke sana, biar nggak ribet. Ya, sudah. Ulang. If 90. Lalu if lagi. Kalau ini besar sama dengan 80, B, koma, if ini besar sama dengan 70, C, ini lagi besar sama dengan 60, C, maaf, maksudnya D, sekali lagi, if, buka kurung, ini lagi, besar sama dengan 0, E. Oh, tuh, 2, 3. Sudah. Jadi salah satu sih dia bakal langsung begitu hasilnya. Dan sekarang tinggal ketarik, dia bakal otomatis keisi. Sudah. Lalu kita masuk ke status yang ini.
Sebenarnya sama aja, cuma bedanya itu kita make yang angka ini. Ini kita lebarin dikit. Ya, tarik. Ups. Hmm? Maaf, sepertinya ada saya salah menulis rumus. Jadi hasilnya salah. Jadi rumusnya hati-hati, soalnya salah satu aja bisa membuat semuanya salah. Nah, ya, lalu ke grade. Sama kayak yang di sini juga. Ini kita copy aja lah ya. Taruh sini. Ups. Ups. Taruh sini. Cuma bedanya F10-nya itu diganti sama. Sudah. Lalu sekarang kita masuk ke peringkat. Rank. Baiklah, sudah. Sekarang kita susun aja sesuai peringkat. Hmm? Maaf, ada 27 sini. Hmm, ini sih Ken. Ya udahlah, agamamu saya rendahin. Biar dia pas ya, apa, soalnya kalau salah nanti susah. Kalau udah sama nanti susah. Lalu kita pergi ke sort, custom sort, sort by column Z, smallest of others. Oh, maaf. Sebenarnya untuk sort kita harus membuat semua kolom.
Ups, kita membuat semua kolom ini jadi satu-satu dulu, baru bisa di sort. Jadi tinggal, sudah. Coba lagi, custom sort. Hmm, hmm, sudah. Jadi sebenarnya, jadi yang salah tadi itu di sini saat menggunakan sort harusnya buat ini aja, custom sort. Terus gunakan apa kolom Z, gunakan di Z, jadi kolom Z. Lalu dengan keluar judge, jadi dia bakal otomatis tersendiri. Tadi saya salah gitu. Selanjutnya ada selanjutnya ada untuk membuat chart. Untuk buat chart ini gimana? Gampang aja sih. Kalian, oh maaf, kalian blok semua dulu ini, ke insert, lalu ke recommended charts. Jadi sekarang ini ada banyak chart. Kita ambil yang bar aja, yang ini, ini dia. Ini dia chartnya. Eh, untuk me, untuk menggerakkan chartnya sebenarnya gampang sih. Tinggal tinggal kalian double klik terus digerakin ke bawah atau ke sini. Nah, aku buatnya di border 5. Nah, di situ. Ini chartnya berisi tentang yang ada di sini. Memang memang udah ada di sini.